Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Fajar. Nah, kali ini gue mau nerusin rencana gue buat budidaya kepiting. Setelah kemarin gue nyoba pakai 4 ekor ya, jadi dalam 2 minggu dia berhasil molting, tapi dengan catatan dilepas capitnya dan kakinya. Nah, rencana ini mau gue buat budidaya soka. Kalau untuk pembesaran sepertinya agak lambat kalau untuk sistem ras begini, tapi kalau untuk soka ya insya Allah 2 minggu dia udah bisa panen. Nah, sekarang gue niatnya mau proses cycling dulu nih, jadi ngidupin bakteri dulu. Nih kemarin udah gue isi air bekas akuarium gue, air laut, jadi sengaja gua ambil dari situ karena udah banyak bakterinya. Nah, ini rencana mau gua sirkulasi dulu, gua cycling dulu selama minimal 2 minggu lah, sampai 1 bulan. Makin lama makin bagus. Ini udah gua penuhin chamber 1, chamber 2 sampai chamber 3 gua isi full batu apung buat rumah bakteri. Nah, chamber 4 itu skimmer, chamber 5 niatnya pohon bakau. Nah, yang ke-6 terakhir pompa buat naik ke atas. Nah, ini rencana mau gue tambahin batu apungnya sambil tambahin airnya. Jadi gue beli air laut di toko akuarium laut itu 10.000 per galon. Nanti kita tambahin aja sama air tawar. Jadi kita ukur salinitasnya sampai dapat, baru kita sirkulasi. Oke. Nah, ini detail filtrasinya. Jadi air turun dari sini nih, turun dari ke sini, dia naik ke sini, turun lagi ke sini. Nah, di sini nanti skimmer nih, skimmer nanti ke sini dia. Nah, ini rencananya pohon bakau. Di sini chamber ke 4 ini bakau. Nanti gue pasangin lampu di sini. Fungsi bakau itu nyerap nitrit ya. Dari bakau lari ke pompa, baru dia naik lagi ke atas. Nanti kita sambung ke sini. Untuk sementara kita hidupin bakteri dulu di sini, kita cycling dulu sampai 2 minggu paling cepat. 2 minggu sampai 1 bulan lah. Oke, kita sirkulasi dulu ya, sambil ngecek salinitasnya, kadar garamnya berapa. Oke, sambil nunggu dia sirkulasi, air motor dia kecampur yang air laut kemarin sama air yang baru, kita kasih bakteri dulu. Soalnya kemarin udah gue tambahin air tawar, makanya ini kan air laut yang asli, yang salinitasnya sampai sekitar 32 ppt lah. Nah, ini kan baru gue tambahin 2 galon. Nanti kita cek biar desirkulasi dulu berapa salinitasnya. Untuk nunggu kita sambil tuang bakteri dulu ya. Jangan lupa ya, proses sirkulasinya kita wajib pakai bakteri. Ini bakteri hidup yang gua kelola sendiri, gua racik sendiri,
kemarin gua nyoba buat 4 kepiting itu pun alhamdulillah sehat, bakterinya pun bagus. Nah ini kita pakai 15 mili 15 mili untuk 3 hari, setiap hari 15 mili. Nah nanti hari keempat baru seminggu sekali atau 3 hari sekali 10 mili sampai 2 minggu berturut-turut, bahkan sampai 1 bulan. Wajib ya pakai bakteri hidup ya, soalnya tujuan sirkulasi ini kan untuk memperkuat bakteri. Kita pelihara bakteri dulu biar bisa ngolah kotoran nanti dari sisa pakan dan kotoran si kepiting. Kalau bakterinya belum kuat, yang balik lagi ke atas itu bakalan racun dan bakal membunuh si kepiting itu sendiri. Makanya menurut saya proses cycling ini wajib minimal 2 minggu. Nah setelah kita tuang bakteri, jangan lupa, karena di si bakteri ini belum ada makanannya, belum ada amoniak, belum ada kotoran atau sisa pakan dari kepiting, kita dosing dulu pakai gula putih. Ini saya udah nyairin gula putih setengah sendok, jadi kita tuang aja ke situ buat dosing atau makanan si bakteri, biar dia hidup, biar dia berkembang biak penuh di sini di 3 chamber ini, buat nantinya buat ngolah kotoran dan sisa pakan dari kepiting. Kita cek ya salinitasnya. Oke, dia agak ada di angka 24 ppt, kayaknya pas, kurang tawar dikit aja. Kita cek lagi, soalnya alat ini emang rada kurang akurat. Yang lebih akurat itu refaktor ya. Jadi harus 3 kali ngecek, kalau 3-3-nya sama baru oke. Masih di angka 24 ya, nggak berubah. Kita cek sekali lagi. Sama ya, 24 ppt atau di angka 10-18. Oke, kurang dikit doang, kayaknya segini juga cukup. Nah ini kita tunggu sampai 2 minggu atau paling lama 1 bulan. 2 bulan juga nggak apa-apa sih, lebih bagus, bahkan bakterinya udah benar-benar kuat. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa sih harus cycling? Sekarang coba gue jelasin sedikit ya yang gue tahu. Jadi intinya kita tuh ngidupin bakteri aerob dan bakteri anaerob.
Gimana sih siklusnya? Nah, dari pakan si kepiting, makanan si kepiting, sisa makanan dan kotorannya itu akan menimbulkan amoniak. Nah, amoniak ini sangat beracun buat balik lagi ke sirkulasi air si kepiting itu sendiri. Nah, amoniak ini diolah menjadi nitrit sama bakteri aerob. Nah, nitrit sendiri masih beracun untuk biota. Nah, nitrit ini dirubah menjadi nitrat oleh bakteri aerob. Nitrat ini pun tetap masih racun walaupun bisa ditoleransi sama kepiting, tapi nilainya harus rendah. Nah, nitrat ini diubahlah menjadi nitrogen oleh bakteri anaerob. Nah, dari sini baru air balik lagi ke si kepiting biar kepitingnya pun sehat. Logisnya kita dikurung di dalam kamar, dikasih makan, dikasih minum, tapi buang kotoran sama sisa makanan ada di kamar itu. Kuat berapa lama kita bertahan di kamar itu? Nah, sekarang PR-nya gimana cara menghidupi bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob itu hidupnya dengan oksigen, sementara bakteri anaerob hidup tanpa oksigen, artinya yang nggak ada oksigen. Nah, makanya kenapa gue penuhin batu apung di 3 chamber. Nah, gue gambarin filter gue ya. Jadi ini chamber pertama gua, chamber pertama, chamber kedua, ini chamber kedua, dan ini chamber ketiga. Yang keempat, dan ini kelima. Dan di sini gue fullin batu apung. Semakin banyak media bakteri yang kita pakai, semakin bagus dan semakin banyak bakteri yang hidup di rumah bakteri ini. Nah, ini kan air dari output dari semua sirkulasinya turun ke sini. Di sini air deras, turunnya pun deras. Nah, disinilah tempat hidup bakteri anaerob, artinya yang ada oksigen. Ada oksigen bukan berarti harus ada aerator ya, tapi di mana ada arus pasti di situ ada oksigen. Dan semakin turun ke sini, dia ke sini makin lambat pun arusnya pun makin lambat. Nah, disinilah tempat bakteri anaerob hidup. Artinya di sini makin arus makin pelan, makin tidak ada oksigen. Nah, di chamber keempat ini skimmer lah. Kenapa skimmer gue taruh sini? Karena amoniak ini turun ke sini, dan amoniak itu tujuannya memang makanannya si bakteri ini untuk mengolah. Karena makanya skimmer gue taruh di sini, karena biar si bakteri-bakteri ini dapat makanan. Nah, di sini headnya bakau ya, pohon bakau. Dia untuk ngebantu ngerubah nitrat menjadi nitrogen. Nah, di sini baru pompa balik lagi ke atas untuk si kepiting tadi. Jadi semakin lama kita cycling, semakin kuat bakteri yang hidup, yang ada yang di sini, yang hidup di sini di rumah-rumah bakteri ini. Semakin berkembang biak dia banyak,
Makanya kita juga perlu bakteri hidup ya. Bisa sih tanpa bakteri hidup, tapi lama, butuh makan waktu yang berbulan-bulan. Makanya untuk mempercepat kita pakai bakteri hidup yang ya kalau saya sendiri sih bikin sendiri ya. Jadi intinya cycling itu untuk menghidupkan bakteri yang ada di sini. Nah, agar si kepiting nanti ini tidak mendapatkan air yang racun lah istilahnya, untuk balik lagi ke dia. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Dan kalau dirasa bermanfaat, subscribe jangan lupa, dan like, gratis kok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.